dirancang menjadi lebih baik. Kita renungkan sejenak Kejadian 3 ayat 1-19. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?" Dikutip dari Kejadian 3 ayat 11. Potensi diri kita telah ditempatkan di dalam diri kita oleh pencipta kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Entah kita menggunakannya atau tidak, itu mempengaruhi masa depan kita. Kejadian-kejadian di masa lalu Anda tidak mengurangi potensi Anda. Cara orang memperlakukan Anda atau apa yang pernah ia katakan tentang Anda tidak mengubah potensi Anda. Mungkin Anda telah mengalami beberapa kekecewaan atau mengalami beberapa hal yang tidak adil dalam kehidupan Anda. Tidak satupun dari semua itu yang dapat mempengaruhi potensi Anda yang telah ditempatkan dalam diri Anda secara permanen oleh Sang Pencipta alam semesta. Jika kita percaya, kita mengambil suatu langkah iman dan memperluas diri kita sendiri. Itulah saatnya kita mulai menimbanya. Itulah saatnya kita naik lebih tinggi. Kemampuan itu ada dalam diri Anda. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apakah Anda bersedia untuk melepaskan diri dari batas-batas yang Anda berikan pada diri sendiri dan mulai memperluas ke tingkat berikutnya? Terlalu sering kita mengizinkan pengalaman-pengalaman di masa lalu mencegah kita untuk maju. Mungkin seorang rekan bisnis, seorang pelatih, seorang kerabat, atau seorang teman berkata, "Hei, apakah kamu mengira bahwa kamu dapat melakukan itu?" Mungkin kesempatan itu tidak tepat untukmu. Bagaimana jika kamu mencobanya dan gagal? Bagaimana jika itu tidak berhasil? Seorang wanita muda bernama Sherry datang menemui saya untuk meminta nasihat. Ia telah menjalani hubungan yang penuh kekerasan selama bertahun-tahun. Dan secara terus-menerus ia diberitahukan, kamu tidak dapat melakukan apapun dengan benar. Kamu sangat lamban. Kamu tidak menarik. Setelah mendengarnya dalam waktu yang begitu lama, itu sepenuhnya telah melemahkan secara jasmani, emosional, dan rohani. Ia tidak memiliki sukacita, kurang percaya diri, dan harga dirinya yang sangat rendah. Saya memberitahukannya apa yang sedang saya beritahukan kepada Anda. Nilai diri, karunia, dan bakat Anda telah ditempatkan dalam diri Anda oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jangan peduli apa yang orang lain telah ucapkan atas Anda. Kabar baiknya adalah Tuhan memiliki otoritas tertinggi. Ia berkata bahwa Anda memiliki harta karun dalam diri Anda. Ia berkata bahwa Anda memiliki suatu karunia. Ia berkata bahwa Anda berharga. Anda harus berhenti memainkan nada yang lama itu dan mulai memutar nada baru. Anda perlu tinggal dalam pemikiran-pemikiran seperti, aku memang kreatif, aku memang berbakat, aku memang berharga, aku memiliki masa depan yang cerah. Hari-hari terbaikku ada di depanku. Anda harus menggerakkan pikiran Anda ke arah yang baru ini, karena dengan tinggal dalam pemikiran-pemikiran yang negatif tentang diri Anda, itu akan mencegah Anda untuk menjadi segala sesuatu yang telah Tuhan tentukan untuk Anda. Terlepas dari siapapun yang telah mengucapkan kata-kata negatif itu kepada kehidupan Anda, baik orang tua, pasangan, pelatih, atau guru, Anda harus membuang jauh-jauh kata-kata tersebut. Kata-kata memang penuh kuasa. Kata-kata dapat menciptakan penghalang-penghalang dalam hati dan pikiran Anda. Kembali ke Taman Eden, sesudah Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu, mereka bersembunyi.
Di hari yang sejuk itu, Tuhan mendatangi mereka dan berkata, "Adam, Hawa, di manakah engkau?" Mereka berkata, "Tuhan, kami sedang bersembunyi karena kami telanjang." Saya sangat menyukai cara Tuhan menjawab mereka. Ia berkata, "Adam, siapakah yang telah memberitahukanmu bahwa engkau telanjang? Dengan kata lain, siapakah yang telah memberitahukanmu bahwa ada yang salah denganmu?" Tuhan segera mengetahui bahwa musuh telah berbicara kepada mereka. Tuhan sedang mengatakan kepada Anda hari ini, siapakah yang memberitahukanmu bahwa kamu tidak cukup menarik untuk berhasil dalam hubungan pribadimu? Siapakah yang telah memberitahukanmu bahwa pernikahanmu tidak akan bertahan? Siapakah yang telah memberitahukan Anda bahwa ada sesuatu yang salah dengan Anda? Semua itu adalah kebohongan dari musuh. Anda harus menolak semua ide tersebut dan menemukan apa yang Tuhan katakan tentang Anda. "Ya, saya kira saya tidak mendapat promosi ini, Joel." Siapakah yang memberitahukan itu kepada Anda? Tuhan berkata, "Tidak ada hal baik yang akan aku tahan jika engkau hidup dengan benar." "Ya, saya kira saya tidak akan pernah menikah, Joel. Saya sudah cukup lama tidak memiliki teman kencan sehingga saya kira saya tidak akan pernah menemukan seseorang yang akan mencintai saya apa adanya dan yang sepadan dengan saya." Hei, siapakah yang memberitahukan itu kepada Anda? Tuhan berkata, "Bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Tuhan berkata, kamu dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus. Potensi itu ada dalam diri Anda. Itu tidak akan berubah hanya karena Anda tidak mempercayainya atau hanya karena Anda telah mengalami beberapa pengalaman yang buruk di masa lalu. Itu telah ditanamkan di dalam diri Anda secara permanen oleh Sang Pencipta alam semesta. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Roma 11 ayat 29. Ini berarti bahwa Tuhan tidak akan pernah menarik kembali potensi yang telah Ia curahkan ke dalam diri Anda. Ia tidak akan pernah berkata, "Aku bosan berurusan denganmu. Engkau telah mencoba dan terlalu sering gagal. Engkau telah membuat terlalu banyak kesalahan. Biarkanlah aku menarik kembali karunia-karunia itu." Tidak. Karunia dan panggilan dalam kehidupan Anda akan bersama Anda sampai saat Anda meninggalkan dunia ini. Tetapi tergantung kepada Anda untuk mengambil keputusan apakah Anda menimbanya dan memakainya atau tidak. Berdirilah teguh, tersenyumlah, dan carilah kesempatan untuk berkembang ke tingkat berikutnya. Doa hari ini, Bapa, aku tahu bahwa aku harus berhati-hati tentang siapa yang sedang aku dengarkan. Aku menyadari bahwa aku bahkan dapat memberitahukan kebohongan pada diriku sendiri. Jadi aku mau mendengar kata-katamu. Bahkan pesan-pesan yang berusaha mengendalikan dan membelengguku, aku ingin hidup sesuai dengan rancanganmu. Renungan hari ini, tidak ada hal baik yang akan ditahan Tuhan jika aku hidup dengan benar. Haleluya, glory bagi nama Tuhan.